Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-25. Kitab Yesaya pasal 25, nubuat tentang akhir zaman. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah
Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebab jerami diinjak-injak dalam lobang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya, dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-25. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keselamatan dan penghukuman Allah di akhir sejarah dunia dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 25 ayat 5 dan 6 dengan bunyi nas. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, karena hukum Allah telah dilanggar, maka Allah harus menghukum dan menunggang balikan bumi beserta penduduknya. Semua orang jahat akan sama nasibnya, baik itu para imam atau pendeta yang jahat, begitu pula dengan umat-umatnya yang jahat. Baik tuan dan nyonya yang jahat, nasib mereka akan sama dengan hamba-hambanya yang juga jahat. Para pedagang yang jahat, juga para pembeli yang jahat, sama adanya. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 24 ayat 1 dan 2. Tetapi nubuat Yesaya tentang akhir zaman belum selesai. Nabi Yesaya baru mengakhirinya dengan mengatakan setan dan bala tentara langit, dalam hal ini malaikat-malaikat jahat berkumpul bersama, mereka akan terkurung dalam penjara keadaan karena bumi kosong selama 1 milenium. Dan setelah beberapa waktu lamanya, mereka akan dihukum dalam penghakiman yang dilaksanakan oleh Tuhan sendiri, dan mereka akan dihancurkan, dimusnahkan bersama dengan orang-orang jahat. Terang besar Alkitab Yesaya 24 ayat 22. Kemudian Tuhan akan memerintah di Gunung Sion, ayat yang ke-23b. Sahabat-sahabat firman, setan terkurung dalam penjara atau dengan kata lain dirantai memiliki arti. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 696 alinea pertama menjelaskan arti setan dirantai. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatan mereka terbatas kepada dunia ini. Mereka tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah, setan dan para malaikatnya dikatakan dirantai. Sebab tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup pada waktu itu, kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya.
Tetapi sahabat-sahabat firman, sebelum setan dan malaikat-malaikatnya yang jahat dinonaktifkan dari pekerjaan penggodaannya selama 1 milenium dan kemudian dihancurkan untuk selama-lamanya bersama dengan semua orang jahat pada hari penghakiman, maka umat-umat Tuhan akan terlebih dahulu melewati suatu masa kesukaran besar. Dan selama masa kesulitan besar seperti yang tercatat dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama, maka Tuhan akan menjadi pertahanan bagi umatnya dalam kesukaran itu. Dan Tuhan akan menjadi tempat perlindungan mereka dari badai dan naungan dari panas terik. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 25 ayat 4. Tetapi kesusahan besar itu akan berakhir pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pada waktu kedatangannya, Tuhan akan menaklukkan orang-orang yang angkuh dan nyanyian orang yang sombong akan dibungkam. Di ayat yang kelima, kejahatan dalam segala bentuknya pada hari itu akan disingkirkan ketika Yesus datang kembali. Tetapi untuk umat-umat Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu adalah suatu kegembiraan dan berkat yang tak terkatakan, seperti firman Tuhan katakan. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Terang besar Alkitab Yesaya 25 ayat 9. Umat-umat yang setia itu akan menikmati kebahagiaan makan sehidangan dengan Tuhan, dan kain perkabungan yang menudungi umat-umatnya itu dikoyakannya, dan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka umat-umatnya, dan aib daripada umat-umatnya itu akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Terang besar Alkitab Yesaya 25 ayat 6-8. Sahabat-sahabat firman, apakah engkau dan saya merindukan akan hari kedatangan Tuhan Yesus untuk melepaskan kita dari segala kesusahan, kesukaran, dan juga dosa? Dan rindukah engkau dan saya untuk berada dalam rombongan orang-orang yang akan diselamatkan itu dan bersorak-sorak menyambut Sang Raja untuk menerima upah orang benar? Jika ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, nubuat yang Engkau berikan melalui Yesaya hamba-Mu itu membuat kami semakin merindukan akan hari penyelamatan-Mu dan untuk berbagi dalam perjamuan yang indah di Gunung Sion dengan Tuhan. Untuk itu, tolonglah kami agar dapat mengasihi-Mu ya Tuhan, dan dimampukan untuk menuruti perintah-perintah-Mu dengan setia, agar kami dapat menjadi bagian dari pesta akbar yang agung itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin
Makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai